Ya, seperti yang sudah saya bayangkan juga bahwa dengan tuntutan 7 tahun dengan denda 1 miliar atau subsidi 6 bulan, ya artinya saya yakin putusan hakim juga nggak akan mungkin bisa jauh dari itu. Saya benar-benar speechless loh, nggak bisa ngomong. Cuman saya akan tetap mengupayakan apapun yang menjadi keadilan buat suami saya. Yang pasti itu. Bang, gimana bang tadi putusannya? Putusannya itu terdakwa 1 Muhammad bin Anis Basura itu diputus 5 tahun penjara. Terus untuk Muhammad Syafiq diputus 4 tahun penjara. Atas putusan itu kami akan mengajukan upaya hukum banding karena fakta yang terungkap dalam persidangan itu tidak sesuai dengan apa yang diputus oleh majelis hakim. Karena fakta yang terungkap dalam persidangan itu tidak ada permufakatan jahat sesuai dengan yang diputuskan, maksudnya dituntut oleh jaksa penuntut umum. Karena pas dalam fakta yang terungkap dalam persidangan itu Muhammad Anis Basura dan Muhammad Syafiq itu tidak merencanakan terlebih dahulu untuk menggunakan barang itu secara bersama-sama atau membicarakan terlebih dahulu untuk mau menggunakan barang tersebut, dan itu sudah terungkap dalam persidangan melalui agenda pemeriksaan terdakwa, dan terdakwa sudah memberikan keterangan. Oleh karenanya langkah hukum yang kita ambil ini ke depan ini upaya hukum banding. Berarti nggak puas ya bang dengan putusan? Iya, jelas kami merasa dizolimi gitu. Klien kami itu terzolimi dikarenakan harusnya fakta yang terungkap dalam persidangan itu adalah pasal 127. Pasal 127. Malah yang diputus itu 112 yang nyatanya tidak terbukti. 112 junto pasal 123 itu tidak terbukti. Permufakatan jahat apa itu yang dituduhkan. Fakta mana yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 itu bermufakat jahat untuk menggunakan sabu tersebut. Berdasarkan hasil yang di handphone yang disita oleh para penyidik itu, setelah dilakukan penggeledahan itu tidak terbukti adanya percakapan antara terdakwa 1 dan terdakwa 2. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk mau menggunakan barang itu secara bersama-sama. Melainkan fakta yang terungkap bahwa terdakwa 1 itu dia menggunakan barang itu sendiri. Terus datang terdakwa 2 dengan maksud untuk mengurus paspor. Terus kemudian terdakwa 2 setelah makan dia ke kamar mandi. Disitulah terdakwa 2 ke kamar mandi. Dia menemukan ada sisa pemakaian sabu dan alat-alat sisanya. Lalu dia gunakan gitu. Dia minta kepada terdakwa 1, "Bib, ini gua pakai ya." Dia minta ya. Berarti di situ tidak ada permufakatan jahat secara bersama-sama menggunakan barang itu, tapi secara kebetulan saja gitu. Ya mungkin gimana, sempat komunikasi nggak sih sama suami sendiri menjelang putusan ini? Belum bisa komunikasi karena saat ini kan saya juga masih belum punya kesempatan untuk bisa besuk karena besukan juga belum dibuka, ya kan? Saya juga lupa kapan terakhir saya berhubungan dengan Muhammad, tapi yang jelas terakhir juga saya cuma bicarakan masalah untuk hal ini gitu kan, untuk menguatkan dia dengan tuntutan. Setelah tuntutan saya terakhir kalau nggak salah berhubungan sama dia, dan kemudian saya lebih banyak berkomunikasi dengan pengacara untuk bagaimana mengupayakan apapun lah untuk keadilannya Muhammad. Beliau tadi mungkin melihat ekspresi suami pasca tuntutan seperti apa? Pasca putusan tadi. Saya kebetulan nggak lihat juga kan, tadi TV-nya madep ke sana dan saya ada di belakang ya.
gitu. Tapi saya yakin lah dia pasti juga kecewa sekali, karena memang saya sudah tahu benar kronologinya seperti apa yang sebenarnya terjadi, bahwa memang seperti yang dibilang oleh pengacara di fakta persidangan juga tidak dapat dibuktikan bahwa Muhammad itu adalah seorang kurir, perantara atau apapun itu, atau orang yang saat itu mereka berdua berkomunikasi dengan tujuan untuk memakai sabu itu bersama-sama. Itu sama sekali nggak ada. Hal itu sudah dibuktikan di fakta persidangan. Hanya saja saya juga tidak mengerti ya. Saya bukan orang yang mengerti tentang hukum secara keseluruhan. Tapi makanya dari kemarin saya coba untuk mengawal di sidang ini juga, karena saya pengen tahu aja gitu. Saya pengen tahu sampai di mana keadilan itu bisa berpihak kepada seorang korban penyalahgunaan. Ada obrolan sebelumnya Mbak di keluarga gitu sebelum putusan, mungkin Mbak persiapan apa yang dilakukan? Obrolan sama keluarga saya nggak bisa ngobrol apa-apa, saya cuma minta doa. Saya minta doa sama seluruh keluarga saya, dan mereka juga tahu bagaimana Muhammad terzolimi dengan adanya tuntutan yang setinggi itu. Jadi mereka semua hanya berusaha untuk menguatkan saya dan mengupayakan yang terbaik untuk Muhammad. Gitu, karena ya Lanjut Mbak. ya karena terus terang kita semua kaget gitu loh. Kita semua tahu faktanya bahwa Muhammad adalah seorang korban penyalahguna yang pada saat ketangkep pun juga dia dalam masa pengobatan. Baru selesai 2 bulan gitu ya. Baru selesai 2 bulan, jadi artinya berkas semua masih lengkap, kartu masih ada, semua masih ada, nama masih tercantum sebagai pasien di rehabilitasi RSKO Cibubur. Tapi dengan tidak diresponnya berkas-berkas kita ya, disitulah saya juga mulai merasakan ada sesuatu yang nggak sesuai sama apa yang seharusnya berlaku gitu loh. Artinya apa yang ditetapkan pada undang-undang, apa yang diharuskan dilaksanakan oleh orang-orang yang mungkin berkepentingan di bagian situ, tapi tidak dilaksanakan gitu. Inilah yang saya rasa harus saya perjuangkan gitu. Tapi kok dengan adanya kabar yang gak enak ini, katanya Umi benar jatuh sakit. Jangan sampai. Saya percaya ibu saya orang yang kuat. Tapi dia selalu memberikan saya dukungan, dia selalu mengupayakan yang terbaik. Dia selalu Umi alhamdulillah dalam keadaan sehat, insya Allah selalu sehat, panjang umur, sampai Muhammad bisa pulang lagi. Jadi kalau kayak gitu nggak ada Umi alhamdulillah sehat. Tadi saya berangkat juga masih pamit sama dia, saya minta doain. Jadi saya juga minta doanya sama semua supaya mama selalu sehat. Sebelum berangkat Umi sempat pesan apa tuh? Karena saya tadi terus terang saya nggak tahu kalau ternyata sidang itu dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Jadi saya tadi bangun tidur, saya langsung ke kamar mama, saya bilang saya harus buru-buru jalan karena saya ternyata dapat kabar dari pengacara bahwa sidangnya pagi. Jadi akhirnya saya cuma pamit sama dia cuma bilang, "Nah, kamu yang kuat, yang sabar, jangan bingung, ada Allah." Itu aja. Dewi terakhir bertemu dengan Mas Muhammad, mungkin ada pesan yang disampaikan nggak sih untuk Dewi sendiri dan keluarga mungkin? Terakhir saya cuma bilang ya dia untuk sabar, untuk semakin dekat sama Allah, karena semua itu kan nggak lepas dari kehendaknya Allah gitu kan. Saya cuma akan tetap mengupayakan apapun yang menjadi terbaik buat Muhammad. Nah itu juga menyangkut hidup saya kan, gitu. Jadi artinya saya cuma minta dia untuk sabar, untuk tetap dekat sama Allah, untuk kuat. Karena saya juga nggak mau sampai dia depresi, saya nggak mau dia ngerasa tertekan karena kedoliman yang saat ini lagi menimpa kami. Jadi saya cuma bisa bilang dia untuk sabar, karena kita tetap ada di belakang kamu dan akan mengupayakan yang terbaik untuk kamu. Terakhir keadaannya seperti apa mungkin Dewi? Kalau yang terakhir sih memang sehat. Cuman kan kalau batuk memang karena dia punya riwayat TB. Jadi
Artinya kalau misalkan kondisi batuknya dia itu kan itu yang memang udah pernah saya keluhkan juga sama pengacara, dan itu kenapa juga waktu itu saya sempat menyerahkan juga berkas foto ronsennya Muhammad, karena memang itu. Tapi karena memang saya juga mengerti sekali, saya juga menghargai sekali prosedur hukum yang berlaku di negeri ini, jadi ya saya berusaha untuk tetap membiarkan itu berjalan sebagaimana prosedur yang ada, ya kan, gitu. Hanya saja saya kan juga berharap tetap ada keadilan untuk Muhammad, gitu. Dan untuk semua korban penyalahguna, gitu loh, untuk semua, termasuk Muhammad, gitu. Karena ini yang pengen kita upayakan, mendirikan yang seharusnya, gitu loh. Karena mereka itu harusnya diobatin, bukan ada di dalam penjara. Mereka bukan pelaku kejahatan kok. Ya begini, satu hal sebenarnya mendasar yang kami dari kuasa hukum ingin sampaikan kepada kawan-kawan media semua. Sebenarnya dalam perkara narkotika ini, siapa sih sebenarnya pelaku dan siapa sebenarnya korban? Kalau benar seperti yang disampaikan oleh yang diputuskan oleh majelis hakim bahwa terdakwa ya diputus sesuai dengan dakwaan subsidi sesuai dengan dakwaan subsidi itu pasal 12 dan pasal 132. Lantas kalau memang mereka pelaku, lantas siapa korbannya? Itu yang pertanyaan yang paling mendasar dalam perkara narkotika. Jika mereka pelaku, siapa korbannya? Sementara fakta yang terungkap dalam persidangan itu, mereka adalah sebenarnya pengguna. Kok malah diputus sebagai pelaku? Pelaku dalam hal apa gitu? Permufakatan jahat pun tidak terbukti. Sementara kalau yang bandar bebas ya berkeliaran masih ada. Iya, dan SEMA nomor 4 itu sampai sekarang juga DPO-nya belum ketangkep. Dan SEMA nomor 4 itu jelas. Yang dikeluarkan Mahkamah Agung, SEMA nomor 4 itu udah jelas. Itu syaratnya udah terpenuhi. Syaratnya untuk merehabilitasi terdakwa ini pada lembaga rehabilitasi itu sebenarnya udah terpenuhi. Mulai dari saat tertangkap tangan itu mulai butir 2 huruf A itu saat terdakwa tertangkap tangan itu saat terdakwa ditangkap oleh penyidik Polri maupun penyidik BNN itu dalam keadaan tertangkap tangan. Nah, poin B-nya saat tertangkap tangan itu ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari. Terus yang berikut poin C, saat dilakukan uji laboratorium hasil tes urin itu positif. Terus berikutnya terdakwa itu tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dan itu semua terbukti dalam persidangan. Terus kenapa toh diputus lain gitu? Itu saja dari kami sebagai kuasa hukum terdakwa.